Pada kisaran abad ke-7, dunia sedang melalui salah satu masa kelamnya. Di benua Eropa, pada saat itu sedang mengalami era Dark Age, masa kelam. Kerajaan Romawi yang dominan dengan sifat ekspansif, disertai militernya yang terkenal tangguh sedang mengalami turbulensi diakibatkan oleh korupnya pemerintahan dan tersandra oleh pemberontakan domestik. Di belahan bumi lainnya, yakni benua Amerika, suku-suku Indian juga saling bersaing menghancurkan sesamanya demi dapat diakui eksistensinya. Sedangkan di benua hitam, Afrika, dan Jazirah Arab pada masa itu masih keterbelakang dengan suku-suku nomadennya yang berpindah-pindah tempat mengikuti hembusan angin. Jauh di sudut selatan bumi, yaitu benua Australia, dihuni oleh suku asli aborigin yang berbudaya primitif. Di Asia, kita langsung saja ke Cina. Tidak perlu disangsikan lagi bagaimana tembok itu sedang berkecamuk. Perang saudara besar-besaran di antara 5 dinasti, yaitu Sui, Chen, Jian, Jin, dan Tang, yang telah memporak-porandakan seluruh dimensi dalam aspek kehidupan bermasyarakatnya. Di dalam hadis, tuntutlah ilmu meskipun dengan sin. Sin dalam Sanskerta kuno memiliki arti negeri peradaban maju. Kata sin di sini bukanlah Cina, tapi Hindia Timur, Nusantara. Hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kenabian beliau, di mana kondisi di muka bumi ini sedang dikonsumsi oleh demoralisasi secara masif yang bersifat jahiliyah, yang dapat berakhir pada kemunduran bahkan kehancuran peradaban kemanusiaan itu sendiri. Sudah sepatutnya beliau akan mereferensikan umat manusia untuk mengambil ilmu dari negeri-negeri yang maju dan layak dijadikan uswatun hasanah, contoh kebaikan. Syahdan, ada sebuah negeri yang memiliki kriteria gemah ripah loh Jinawi, termasuk di mana iklim tropis dan bersahabat dilindungi oleh langit biru nan ceria yang dihiasi oleh banyak makhluk indah berwarna-warni berterbangan dan dilengkapi oleh dataranan hijau subur kaya hayati maupun nabati, disertai terbentang luasnya lautan nan biru penuh isi. Itulah negeri yang merupakan kepingan surga yang jatuh serta mendapatkan berkah dari langit maupun bumi. Disitulah negeri Sin. Menelaah jabaran kondisi di bumi yang berkontradiksi dengan saat itu. Di manakah sekiranya alam negeri Sin terlabuh? Di ujung India bagian timur. Di sanalah tempatnya sebuah wilayah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Nusantara. Pada era tersebut didominasi oleh sebuah kerajaan besar yang mendunia, yang apabila disebutkan namanya, niscaya akan mengentarkan hati lawannya maupun kawan. Elok dan permai negerinya, tapi jangan sekali-kali meremehkannya. Serentak para kesatrianya akan meluluh lantakan para musuh. Julukan lumbung pangan dunia digelarkan karena pencapaian keakrabannya dengan swasembada pangan, dengan disertai masyarakatnya yang taat hukum, peradabannya maju, tertata dalam bernegara, dan sudah tentunya sebagai penguasa maritim dunia. Kerajaan ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Sriwijaya, dan era kemasan di wilayah negeri Sin ini diajukan oleh Kerajaan Majapahit yang tidak kalah dahsyatnya. Belum lagi kita bicarakan masa-masa jauh sebelum keemasan kerajaan-kerajaan di atas. Bila kita perhatikan dengan seksama di relief-relief yang terdapat di candi-candi yang ada di Nusantara, terpahat jelas bahwa peradaban leluhur kita semua adalah sangat tinggi. Manusia dari seluruh penjuru dunia datang untuk belajar dan tunduk kepada nenek moyang kita. Sejarah peradaban bangsa kita lebih tua dan lebih jauh maju dari peradaban manapun di dunia.
Jadi, sangatlah benar sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merujuk ke negeri Sin sebagai tempat pembelajaran di mana kita hidup sekarang ini. Sesungguhnya, kitalah bangsa pemilik DNA yang berperadaban paling maju di dunia dalam segala bidang. Dan hal inilah yang sangat ditakuti oleh bangsa lain, yakni apabila bangsa Indonesia terbangun dan tersadarkan atas jati dirinya sesungguhnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mensyukuri serta memahami bahwa leluhur kita hebat, dan sudah waktunya pula kita membangun kembali kejayaan masa lalu itu. Seorang budayawan dan ulama, almarhum Nurcholish Madjid, mencatat ada indikasi sejak zaman Nabi Sulaiman bahwa Arab mengimpor kapur untuk dibuatkan minuman tonik dari Barus, orang-orang Melayu di wilayah Sumatera, sehingga menjadi perumpamaan kehidupan surgawi yang diabadikan dalam Al-Quran. Ada sebuah ayat Al-Quran yang cukup menarik perhatian. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 difirmankan, "Jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi." Sepertinya ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Muhammad. Benar, memang Al-Quran itu bagi seluruh umat manusia. Tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu, suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang telah mengenal satu sistem pemerintahan yang telah tertata. Mengingkari budaya, menolak kebinekaan, berarti mendustakan ayat-ayat Tuhan adalah suatu perbuatan yang niscaya mengandung azab, seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf